Para saudara Skuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Journey of Chongzi yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diceritakan 30.000 tahun yang lalu jika dunia ini memiliki 6 alam. Salah satunya adalah alam dewa yang membuat batu pembatas 6 alam yang bertujuan untuk menjaga kedamaian dan menstabilkan kehidupan dunia dengan berbagai aturan di dalamnya. Namun di saat itu juga alam dewa dihancurkan oleh klan iblis untuk menguasai dunia ini. Lalu para dewa yang masih hidup pindah ke alam keabadian hingga membuat sekte untuk menjaga batu pembatas tersebut yang bernama Sekte Nanhua. Klan iblis yang ingin menguasai dan mengatur ulang aturan 6 alam, mereka pun selalu menyerang untuk menghancurkan batu pembatas tersebut agar alam iblis hanya satu-satunya alam yang ada di dunia ini. Kembali ke masa sekarang, terlihat pertarungan klan dewa dari Sekte Nanhua dengan klan iblis tidak pernah berhenti sepanjang waktu, dikarenakan klan iblis yang ingin menghancurkan batu pembatas 6 alam. Terlihat jelas Raja Iblis dan pemimpin sekte bertarung hingga mereka pun terpental. Tak lama kemudian, datanglah seorang dewi dari Sekte Nanhua yang bernama Suiji, sekaligus merupakan kekasihnya Raja Iblis. Ia pun menggabungkan kekuatan terkuatnya dengan pemimpin dewa dan mengorbankan nyawanya hanya untuk membunuh kekasihnya tersebut. Alasan ia mengkhianati Raja Iblis dikarenakan demi kedamaian dunia. Setelah itu terlihat seorang pemuda yang bernama Yin Fan pun datang menghampiri sang pemimpin dewa yang sudah tidak bernyawa karena menggunakan kekuatan terakhirnya dengan Suiji. Akan tetapi, walaupun Raja Iblis sudah musnah, namun sisa kekuatannya ternyata dimasukkan ke dalam pedangnya, sehingga para dewa pun menyegel pedang iblis tersebut di dasar pegunungan Kunlun, tepatnya di dalam aula leluhur Sekte Nanhua. Hingga singkatnya 14 tahun kemudian, terlihat seorang wanita yang bernama Chongzi sedang berlari untuk menghindari dari para pedagang karena ia sudah mencuri makanan mereka. Chongzi yang hanya merupakan seorang wanita miskin, ia hanya bisa makan dari sisa makanan orang. Ia yang diikat lalu meminta bantuan kepada semua orang yang ada di sana. Namun tidak ada satupun orang yang menolongnya karena menganggap Chongzi hanyalah seorang pengemis. Bahkan salah satu orang di sana menyuruhnya untuk meminta bantuan kepada sang dewa untuk menolongnya. Akan tetapi Chongzi yang tidak percaya kepada para dewa, ia pun marah dengan mengatakan kalau memang di dunia ini ada seorang dewa, mana mungkin membiarkan dirinya kelaparan setiap harinya. Sedangkan di sisi lain, terlihat dua dewa dari Sekte Nanhua bernama Yin Fan dan Zhu Hao yang sedang bersantai di atas sana yang tak jauh dari Chongzi. Mereka yang sedang membicarakan jika para manusia hanya mengingat dewa di saat mereka sedang membutuhkannya saja. Dan tiba-tiba mereka yang mendengar suara Chongzi meminta tolong, sehingga Yin Fan pun langsung ke sana untuk menolongnya.
Hingga keesokan paginya ketika Chongzi bangun, ia pun teringat tadi malam ada seseorang yang menolongnya dan menganggap kalau orang tersebut bukanlah manusia biasa. Lalu ia pun melihat kue di tangannya yang ia sadari ditinggalkan oleh orang tersebut untuknya. Ia pun sangatlah senang karena ia bisa makan untuk hari ini. 不可能啊！我真的没有事儿，这不是梦。 是真的。 Namun di saat ia melewati pasar, tiba-tiba beberapa orang mulai mengganggunya dan mengambil makanan tersebut. Di sini mereka tahu bahwa Chongzi hanyalah seorang pengemis dan tidak mungkin bisa membeli makanan semahal itu. Dan ketika mereka menindasnya, seketika semua kekuatan jahat mulai keluar dari tubuhnya Chongzi. Dengan menyadari kalau itu merupakan kekuatan iblis, mereka pun kembali menghajar Chongzi tanpa ampun. Lalu tak lama kemudian, Zhu Hao pun datang ke sana untuk melindungi Chongzi, yang membuat orang-orang tersebut ketakutan dan menganggap kalau Zhu Hao merupakan seorang dewa yang tidak mungkin bisa mereka kalahkan. Chongzi yang menyadari kalau orang yang di hadapannya bukanlah orang yang semalam. Lalu ia pun bertanya apakah ia bisa memiliki kekuatan tersebut dan bagaimana caranya agar ia bisa menjaga diri dari orang-orang yang jahat kepada dirinya. Zhu Hao pun menjawabnya kalau besok Chongzi harus datang ke Sekte Nanhua karena di hari itu adanya penerimaan murid baru. Dan jika Chongzi lolos maka ia akan diajarkan teknik spiritual oleh para dewa yang memiliki kemampuan hebat seperti dirinya. Dengan mendengar hal itu, Chongzi pun sangatlah senang dan akan pergi ke sana karena ini merupakan kesempatan baginya untuk memiliki teknik bela diri agar ia bisa menjaga diri. Dan sebelum Zhu Hao pergi, seketika ia pun memberikan kekuatan sementara kepada Chongzi untuk berjaga-jaga jika dirinya diserang kembali oleh orang-orang seperti tadi. Dengan melihat kue itu di tangannya, ia pun menyadari bahwa ini merupakan hadiah dari Zhu Hao. Setelah itu ia pun menceritakan semuanya kepada sahabatnya yang bernama Duo. Namun di sini Duo tidak percaya sama sekali terhadap sang dewa dengan menganggap kalau Chongzi telah berbohong. Lalu Chongzi pun berbagi sepotong roti itu dengan sahabatnya dan bahkan membaginya dengan 2-3 orang miskin di sana. Meskipun Chongzi miskin, namun ia juga baik hati yang selalu membantu orang lain. Dan tiba-tiba orang-orang tadi kembali menindas Chongzi bersama sahabatnya dengan dilempari batu. Akan tetapi kali ini Chongzi yang memiliki kekuatan sementara di tangannya pemberian dari Zhu Hao, sehingga ia pun dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Sementara di sisi lain, Infan yang mendapatkan kabar kalau sahabatnya yaitu Zhu Hao telah berkhianat dan bekerja sama dengan klan iblis, yang membuat Infan sangatlah terkejut mendengarnya. Lalu ia pun ke aula istana Sekte Nanhua dan terlihat para dewa pun berkumpul yang sedang membicarakan tentang Zhu Hao yang sudah berkhianat kepada mereka dikarenakan sudah mengambil pedang iblis dan bahkan membunuh ribuan para dewa, yang membuat pemimpin dewa di sana meminta Infan dan para dewa lainnya untuk mengambil kembali pedang iblis tersebut. Di sisi lain, Chongzi yang telah memutuskan untuk pergi ke Gunung Nanhua dan menjadi murid di sana agar menjadi lebih kuat. Lalu ia pun berangkat, namun ia harus melewati banyak kesulitan untuk mencapai ke sana. Dan setelah mendengar suara lonceng yang merupakan tanda penerimaan murid baru akan segera dimulai, ia pun akhirnya mencapai Gunung Nanhua. Dan di saat sampai di sana, semua orang yang melihat ke arahnya dengan sangat aneh karena pakaian Chongzi yang sangat berantakan, sehingga semua orang tahu bahwa Chongzi sangatlah miskin.
Nyatanya selain Chongxi, semua orang yang hadir di sana terlihat berasal dari keluarga orang kaya. Bahkan Pangeran Qin dan Putri Miao dari keluarga kerajaan juga datang ke sana hanya untuk mempelajari teknik spiritual di sekte tersebut. Singkatnya, ujian pertama pun akan dimulai, yang dimana mereka harus menyeberangi jembatan itu yang memiliki rangka yang sangat tipis dan terdapat selokan di kedua sisinya, sehingga banyak orang yang tidak dapat menyeberangi jembatan tersebut. Dengan waktu yang sama, terlihat para dewa pun sedang menonton semua calon murid di sana, karena nantinya para master ini akan memilih mereka menjadi muridnya jika lolos kompetisi tersebut. Selama ujian pertama ini, terlihat Qin melakukan ujian dengan sangat baik. Bahkan ia membantu orang lain agar mereka lulus bersama-sama. Namun tidak dengan Miao yang merasa risih dengan Chongxi karena menganggap Chongxi adalah orang miskin yang tidak pantas lulus di ujian tersebut. Hingga pada akhirnya, Chongxi bersama lainnya pun berhasil lulus ujian pertama. Lalu terlihat Yin Fan yang melihat para calon murid di sana. Seketika ia sangat terkejut karena orang yang dulu pernah ia selamatkan mengikuti kompetisi ini kembali ke ujian selanjutnya. Mereka harus menyeberangi sungai dengan meletakkan kaki mereka di atas batu. Namun batu-batu ini selalu bergerak ketika kaki mereka diletakkan di atasnya, yang membuat para calon murid terjatuh dan tidak lulus ujian. Namun tidak dengan Chongxi yang berhasil melewati ujian tersebut. Hingga pada akhirnya ujian kedua ini telah berakhir, yang dimana mereka yang lulus harus melintasi hutan dan mengikuti ujian selanjutnya. Namun tiba-tiba seekor harimau ganas pun muncul di sana, sehingga Chongxi bersama Qin yang merasa tidak takut akan harimau tersebut. Mereka pun mengalihkan harimau itu agar mereka bisa melewati ujian ini dengan baik. Namun ternyata Qin pun terkena serangan yang membuatnya terjatuh. Setelah itu perhatian harimau pun beralih ke calon murid lainnya, sehingga Chongxi yang ingin menyelamatkannya langsung melempar kayu ke arah harimau tersebut. Dan perhatian harimau itu pun langsung tertuju kepada Chongxi. Namun sebelum harimau itu sempat menyerangnya, tiba-tiba kekuatan Chongxi mulai bereaksi dan ia dengan mudah mengalahkan harimau itu. Di sana semua dewa yang melihat kekuatan Chongxi sangatlah terkejut karena kekuatan itu hanya dimiliki oleh klan siluman dan tidak mungkin dimiliki oleh seorang manusia. Maka dari itu pemimpin dewa di sana memerintahkan dewa lainnya untuk segera mengumpulkan biodata Chongxi secara lengkap. Bahkan di sini Chongxi sendiri pun tidak menyangka kalau ia memiliki kekuatan sehebat ini, dan ini merupakan kedua kalinya kekuatannya muncul kembali. Setelah pemimpin dewa melihat biodata Chongxi, mereka tidak menemukan bukti kalau Chongxi merupakan seorang iblis, karena Chongxi yang lahir dari keluarga Chong dan ditinggal oleh kedua orang tuanya yang meninggal di saat Chongxi kecil. Sejak itulah Chongxi menjadi seorang pengemis. Namun meskipun begitu, pemimpin dewa meminta mereka untuk tidak ambil resiko dan tidak akan membiarkan Chongxi menjadi murid mereka. Singkatnya, setelah ujian selesai dan mereka merupakan calon murid yang lolos dalam semua ujian ini, dan ujian yang terakhir merupakan ujian yang menentukan mereka berhak menjadi murid sekte Nanhua atau tidaknya. Tak lama kemudian, Muyu pun datang ke sana untuk menemui mereka, dan Muyu yang merupakan murid pertama di sekte Nanhua ini langsung menjelaskan. Setelah melewati gerbang dan masuk ke dalam, setiap calon murid akan dipilih oleh para master untuk dijadikan mereka sebagai salah satu muridnya. Namun jika tidak dipilih, itu artinya mereka tidak lolos dalam ujian terakhir ini dan gagal dalam mengikuti kompetisi di tahun ini. Singkatnya, setelah mereka dipilih, hanya Chongxi yang tidak dipilih oleh semua master di sana, dan pemimpin dewa menyuruh mereka semua untuk keluar dari aula ini, terkecuali Chongxi.
Di sini Chongxi yang tidak paham akan keputusan tersebut, ia pun meminta sang pemimpin untuk berpikir ulang karena dari awal hingga akhir ia mengikuti ujian, ia selalu lolos dan bahkan menyelamatkan calon murid lainnya. Dengan mendengar hal itu, sang pemimpin dewa pun langsung menyerang Chongxi hingga terpental jauh. Namun pada saat yang tepat Yin Fan pun datang ke sana dan menyelamatkan Chongxi lagi. Di sana Yin Fan dengan mengatakan di depan semua dewa bahwa mulai sekarang Chongxi adalah muridnya karena Yin Fan merupakan dewa yang paling kuat dari semua dewa. Bahkan selama bertahun-tahun menjadi seorang dewa, ia tidak pernah memiliki seorang murid. Maka dari itu, Chongxi akan dijadikan murid pertamanya. Di sini para dewa sangatlah marah dengan keputusan dari Yin Fan ini karena Chongxi memiliki kekuatan iblis yang dapat membahayakan mereka semua. Namun Yin Fan menjelaskan kalau ia akan bertanggung jawab akan tindakan yang dilakukan oleh Chongxi, yang membuat pemimpin dewa dan para dewa pun terpaksa menerima keputusan tersebut karena mereka yakin kalau Yin Fan mampu menjaga Chongxi dikarenakan Yin Fan merupakan satu-satunya dewa terkuat di dunia ini. Setelah itu Yin Fan pun membawanya ke pavilion Kyonghua yang merupakan tempat tinggal Yin Fan, dan di sanalah ia akan mempelajari Chongxi berbagai teknik bela diri. Salah satunya adalah teknik spiritual. Namun sebelum itu pertama-tama ia harus mengubah keseluruhan tampilannya agar Chongxi lebih bersih dan rapi, yang membuat Chongxi sangatlah senang karena ini pertama kalinya ia memakai baju yang bagus. Lalu Yin Fan pun memberikan ruangan yang besar untuk Chongxi yang membuat Chongxi menjadi lebih senang karena sebelumnya ia belum pernah melihat kamar sebesar ini. Dan tiba-tiba Chongxi mulai merasa lapar sehingga ia meminta makanan kepada Yin Fan. Namun di sini Yin Fan menjelaskan jika ingin menjadi seorang dewa, Chongxi tidak boleh makan dan minum, yang membuat Chongxi merasa aneh dikarenakan ia pernah mendengar kalau para dewa juga sama halnya seperti manusia, bisa makan dan minum walaupun tidak sebanyak mereka. Bukannya makanan, Yin Fan justru memberinya sebuah buku untuk dipelajarinya karena di buku tersebut terdapat pelajaran tentang bagaimana udara bisa menghasilkan energi yang berguna untuk menggantikan makanan dan minuman ke dalam tubuhnya. Di sini Chongxi yang membuka buku tersebut, sesaat ia merasa bingung karena Chongxi yang sejak kecil tidak pernah belajar membaca yang membuatnya buta huruf. Dengan mengetahui hal itu, Yin Fan pun mengubah tulisan itu menjadi sebuah gambar agar Chongxi bisa mengerti arti dari setiap gambar tersebut dan mempelajari cara bagaimana udara bisa menghasilkan energi bagi tubuhnya. Karena di alam keabadian ini, semua dewa atau manusia yang berada di sini tidak boleh makan atau minum, dan itu merupakan sebuah aturan. Jika Chongxi memang pernah mendengar kalau para dewa makan atau minum, mereka melakukan semua itu bukan di alam keabadian, melainkan di alam manusia. Ketika Chongxi yang sibuk berlatih, sementara Yin Fan keluar dari sana dan bertemu dengan Ting Sue yang bertanya kepadanya mengapa Yin Fan menjadikan Chongxi sebagai muridnya. Padahal semua dewa tidak ada yang mau mengambil Chongxi sebagai murid mereka dikarenakan Chongxi yang memiliki kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Saat ini para dewa takut jika Chongxi diajari teknik spiritual, maka mereka akan dibunuh olehnya. Bahkan alam keabadian ini akan hancur sama halnya seperti alam dewa yang hancur oleh klan iblis sebelumnya. Mendengar hal itu, Yin Fan memberitahukannya jangan khawatir karena ia tidak akan memberikan pelajaran teknik spiritual kepada Chongxi. Namun ia juga tahu kalau Chongxi tidaklah buruk seperti apa yang mereka pikirkan dan tidak akan menyerang mereka suatu saat nanti. Namun tiba-tiba mereka mencium aroma makanan yang datang dari kamar. Dan ketika mereka sampai di kamar, mereka mengetahui bahwa Chongxi sedang memasak ikan yang ia dapatkan dari kolam. Mendengar hal itu, Yin Fan pun sangatlah marah karena itu bukan ikan biasa yang sudah hidup selama 400 tahun dan dirawat olehnya.
Dengan mengetahui hal itu, Chongxi pun meminta maaf karena ia yang belum bisa mempelajari udara menjadi energi, sehingga ia merasa kelaparan dan membakar ikan di kolam tersebut. Bahkan di sana Chongxi berjanji kalau ia tidak akan membunuh hewan apapun di alam keabadian ini, terkecuali atas perintah dari Yin Fan. Singkatnya, Yin Fan pun mulai mengajari Chongxi teknik dasar untuk membela diri karena ia tahu ketika Chongxi berada di alam manusia, Chongxi selalu ditindas oleh orang-orang di sana. Namun di saat bermeditasi, Chongxi selalu bercanda yang membuat Yin Fan selalu kesal kepadanya. Namun sikap itu juga membuat Yin Fan merasa terhibur karena ini merupakan pertama kalinya ia mempunyai seorang murid. Singkatnya, 3 tahun kemudian, terlihat para murid lainnya sudah berhasil menguasai teknik menengah. Sementara Chongxi merasa bosan karena ia selalu diajari teknik dasar, yang ternyata hal tersebut disengaja oleh Yin Fan karena Chongxi harus bisa mengendalikan kekuatan iblis di dalam tubuhnya dibandingkan menguasai teknik spiritual tingkat menengah. Hingga pada akhirnya Chongxi pun meminta izin kepada Yin Fan agar mengizinkannya untuk keluar dari pavilion ini, dikarenakan selama 3 tahun terakhir ia selalu berada di tempat tersebut. Namun Yin Fan tetap tidak mengizinkannya, dikarenakan ia tahu kalau para dewa masih belum menerima Chongxi sepenuh hati sebagai murid dari sekte Nanhua ini, dan ia takut jika Chongxi dilukai oleh mereka. Singkatnya, ketika ia memiliki kesempatan dalam kesempitan, Chongxi pun berhasil keluar dari pavilion itu dan menuju Gunung Nanhua. Terlihat di sana ia pun bertemu dengan Miao dan para murid lainnya. Terlihat Miao yang merasa iri kepada Chongxi dikarenakan Chongxi merupakan murid dari Yin Fan yang merupakan dewa terkuat di dunia ini, yang kemungkinan Chongxi sudah menguasai teknik spiritual tingkat menengah dan atas. Namun ternyata di saat Miao menanyakan kemampuan apa saja yang Chongxi pelajari selama 3 tahun terakhir ini, dan Chongxi menjawab jika ia hanya mempelajari teknik dasar saja. Lalu setelah mengatakan itu, ia pun pergi ke sana karena ia merasa malu kepada para murid lainnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.